Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam hari ini. Dan Engkau masih memberikan kepada kami hari yang baru. Dan kiranya Tuhan dalam menjalani hari ini Engkau menyertai kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada kami hati dan pikiran yang damai dalam menyambut firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 2 sampai 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, orang percaya seringkali tidak menyadari kesalahan dan kemiskinan rohani mereka sendiri. Bahkan telah mengira bahwa dalam hidupnya sudah melakukan hal-hal benar, atau setidaknya sudah cukup melakukan banyak hal untuk memenuhi tanggung jawabnya. Di sisi lain, dia juga yang sudah berusaha dengan keras namun masih mengalami banyak kekurangan atau kegagalan. Dalam nats firman Tuhan ini, orang percaya diajarkan harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Peluang terbaik untuk meraih keberhasilan datang ketika rencana-rencana selaras dengan kebenaran. Umat percaya yang tunduk pada kehendak Tuhan dan mencari Dia berada dalam posisi yang lebih baik daripada mereka yang mengabaikan atau menolak Dia. Kita harus menyerahkan hidup kepada Tuhan, tetapi juga harus terus berusaha dalam hidup. Kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan kerelaan hati untuk menerima apapun hasil yang diberikan Tuhan. Disinilah kita Amsal ini menekankan agar kita menghormati Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara-saudari seiman, jikalau kita jujur ketika datang kepada Allah di dalam doa, Ia akan menyatakan keadaan hati kita yang sesungguhnya supaya kita bisa benar-benar bersih dan mengikuti pimpinan Roh Kudus dengan lebih baik. Sebagaimana manusia dapat berencana, ia memiliki kebebasan berpikir dan kebebasan berkehendak diperbolehkan untuknya. Ia membentuk rancangan-rancangannya dan menyusun rencana-rencananya sebaik mungkin seperti yang dipikirkannya. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan yang menentukan. Manusia tidak bisa terus bekerja tanpa bantuan dan berkat dari Allah yang menciptakan mulut manusia dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Bahkan Allah dengan mudah dapat dan seringkali menggagalkan tujuan-tujuan manusia dan mengacaukan perhitungan-perhitungan mereka. Disinilah kita menyadari, saudara-saudara sekalian, bahwa setiap orang memiliki ukurannya terhadap sesuatu dan sering menganggap bahwa yang dilakukannya adalah yang paling benar. Namun hanya Tuhan yang mengetahui kualitas hati seseorang. Maka umat Kristen harus terlebih dahulu mengetahui apa motivasinya dengan benar untuk melakukan sesuatu yang benar. Marilah hidup dengan motivasi hidup yang benar bersama Tuhan dan sesama.
Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan atas firman-Mu yang masih kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya mampukan kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk seturut dengan firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kami, Tuhan, di tengah-tengah rencana kami selaras dengan kehendak-Mu. Dan kiranya tuntun ajari kami di dalam Roh-Mu untuk membuat rencana-rencana kami tidak berlawanan dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, saudara-saudari kami, dimanapun berada pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai. Kami mohon kepadamu juga Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosaan kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang menolong dan menguatkan kita untuk menjalani setiap aktivitas kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.